Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 2023 Universitas Kristen Maranatha segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Komandan pasukan kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Istirahat di tempat. Gerak! Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Kemitraan Universitas Kristen Maranatha selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan pasukan. Laporan Komandan Upacara. Pengibaran Sang Merah Putih.
Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang karya dan apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan dahulu kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai.
selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan pahlawan. Pesan pahlawan nasional, Insinyur Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pesan pahlawan nasional RAK. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata
aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat "aku mau" membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang. Pesan pahlawan nasional Cutnya. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan keselamatan jiwa, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Amanat. Izinkan saya membacakan amanat dari Kementerian Sosial pada kesempatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa setanah air, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hari ini 10 November 2023 kita memperingati Hari Pahlawan. Hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaik. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut pengikutnya bersama laskar-laskar pemuda
dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu. Merdeka atau mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bersyukur saat ini semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan, menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan menuntaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang semakin maju, semakin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jakarta, 10 November 2023, Menteri Sosial. Pembacaan doa oleh Pendeta Universitas. Saudara-saudara, mari kita berpadu hati menaikkan doa. Saya akan membawakan doa secara Kristiani, saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan manusia dalam beragam suku dan bangsa. Kami datang kepadamu di hari yang bersejarah ini. Syukur dan terima kasih kami haturkan, karena Engkau boleh menganugerahkan kepada kami satu tanah air yang kaya, tanah air yang bineka, Indonesia. Anugerah-Mu Engkau berikan melalui perjuangan panjang dari setiap anak bangsa yang rela mengorbankan diri demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Terima kasih, Engkau sudah memberikan putra-putri terbaik yang berani menanggalkan ego dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hari ini dengan penuh kasih kami mengingat perjuangan mereka. Kami mengenal semangat kepahlawanan mereka, dan kami memohon kiranya semangat kepahlawanan itu ada di sanubari kami, berkobar di hati kami, dan kami dapat terus melanjutkan perjuangan untuk membawa negara dan bangsa kami menjadi negara dan bangsa yang adil, berdaulat, yang hidup dengan penuh rasa hormat dalam pergaulan dengan berbagai negara dan bangsa di dunia. Karena itu kami memohon dengan kerendahan hati, hikmat kiranya Engkau berikan bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, Presiden bersama dengan seluruh jajaran, Gubernur bersama dengan seluruh jajaran,
bupati, wali kota, dengan jajaran mereka. Tuhan mahkotai mereka dengan kebijaksanaan, sehingga kekuasaan mereka sungguh-sungguh memakainya untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan. Kekuasaan mereka jadikan sebagai alat untuk melayani, bukan semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan. Kami memohon ya Tuhan, hikmat-Mu Engkau karuniakan juga untuk masyarakat Indonesia. Sebentar lagi kami akan mengikuti pemilihan umum di tahun 2024. Biarlah situasi yang kondusif boleh terus terjaga, dan sebagai masyarakat Indonesia, kiranya kami dapat memilih pemimpin-pemimimpin bangsa yang sungguh-sungguh aman. Kami tidak terpolarisasi dalam pemilihan-pemilihan yang berbasis pada kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan agama. Tapi kami sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan Indonesia sebagaimana spirit yang sudah ditunjukkan oleh para pahlawan kami. Ini kerinduan kami, ini harapan kami untuk Indonesia yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan pasukan. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan. Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 2023 Universitas Kristen Maranatha selesai.